Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyani Faisibuan. Saya dari kelas SI 4H. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas project web programming. Untuk pertama-tama, pastikan exam kita itu hidup ya. Kita lanjut. Nah, untuk kelanjutannya saya akan memahami soal yang ada yang akan menjadi tugas saya. Nah, di sini kan udah pasti nih untuk project UTS dan akan diupload di Drive boleh dan di YouTube juga boleh. Ini untuk pengumpulannya yang bakal kita jelaskan adalah untuk bagian CRUD. Kita akan memperlihatkan bagian database juga. Untuk petunjuknya sama seperti UTS yang kemarin, di mana kita membuat database-nya itu dengan nama NIM di belakang kita, yaitu contohnya ini DBUTS kelas 2 dengan NIM akhirnya itu. Di sini dicontohkan 17 dan karena saya 75, maka saya buat nanti akan 75. Untuk materinya itu sedikit berbeda sama yang kemarin saya buat untuk database-nya. Ini ada user, surat keluar dan surat masuk. Kita disuruh menambahkan ini ke Gemini AI. Di dalamnya masukkan 2 foto di atas itu untuk membuat surat masuk, surat keluarnya itu memenuhi CRUD-nya. Lalu kita masukkan formnya itu ini gini, seperti di contoh ini. Untuk koneksi PHP-nya, proses aksi, update, dan apapun yang untuk memenuhi bagian CRUD itu. Nah, dan beginilah kira-kira strukturnya itu. Kita lanjut membuka Gemini dengan struktur yang tadi sudah dicontohkan. Ini bentuk database-nya, kita kasih tahu dulu bagaimana keadaan kita. Dia langsung mengirimkan untuk MySQL-nya, tapi kita belum selesai. Kita kasih tahu dulu ini bagian PHP agar dia tahu struktur nanti bagaimana dia akan membuat codingan untuk kita. Yang berisi itu ada bagian-bagiannya. Kita lanjut lagi, dan ini yang untuk kita cari itu ini dia untuk strukturnya. Jadi nanti dia akan menampilkan codingan-codingan dengan struktur yang sudah kita kirim. Nah, seperti koneksi pastinya. Nah, untuk koneksi ini kan tadi di soalnya itu kita menggunakan nama NIM terakhir dan dicontohkan itu 17. Karena saya 24220175, saya menggunakan itu di angka terakhirnya itu 75. Ini saya contohkan, kita buka di bagian koneksi. Itu ada database-nya itu dengan belakangnya itu 75. Nah, kita lanjut lagi. Kalau ada yang merasa keberatan, kita bisa juga mengetik dan meminta codingan sesuai apa yang kita mau. Nah, ini codingannya udah dikirim semua, lengkap dengan isi-isinya. Nah, ini saya contohkan, kita kasih tahu siapa nama kita dengan contohnya nama saya itu adalah Anyani Faisibuan. Kita ketikkan saja dengan NIM-nya saya itu 24220175 dengan kelas SI 4H. Nah, ini otomatis nanti dia mengirimkan database ataupun codingan itu sesuai dengan soal yang kita udah kirim, dan
isinya itu sesuai dengan apa struktur yang sudah ada. Nanti dia otomatis akan mengirimkan codingnya yang sesuai. Nah, dengan nama belakang saya itu, NIM-nya itu kita kasih tahu itu 75. Nah, di sini kita kirim saja. Untuk di AI ini sebenarnya sangat mudah asalkan kita mengerti formnya, karena yang dimana kita tahu itu AI itu terdiri dari struktur. Nah, ini sudah jadi dengan DBUTS nama belakang saya. Nah, di sini codingannya itu udah lengkap, dikasih dia proses, aksi, semua yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, saya akan menunjukkan hasil dari codingan yang saya dapatkan dari AI. Dan di sini udah jadi database-nya dengan nama NIM belakang saya. Ada TBL surat keluar yaitu untuk menyimpan data penggunaan aplikasi, TBL masuk untuk mencatat surat terima, TBL usernya untuk mencatat surat untuk menyimpan. Nah, di TBL keluarnya itu ada ID, nomor surat, tujuan surat dengan atribut yang sudah ditentukan. Ya, seperti ini, dan surat masuknya itu ada ID, nomor surat, surat perihal, tanggal create dan update-nya juga. Untuk usernya ada ID, full name, username, password. Nah, untuk passwordnya ini memang sengaja dibuat acak karena lebih bagus. Katanya itu dibuat acak seperti ini agar orang-orang yang memang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ataupun diintip dan sejenisnya. Kita lanjut untuk bagian ininya, kita buka saja, yaitu localhost, nama file kita dengan yang pertama itu kita buka dari login. Nah, tadi kan nama password saya yaitu admin dan passwordnya itu admin 123. Ini kita ketik aja, kita coba login. Nah, login itu berhasil dan mencoba masuk, kita okekan saja. Nah, ini untuk tampilannya yaitu read. Tampilan saya surat masuk, surat keluar, dan user loginnya itu ada nama saya, NIM saya, kelas dan jurusan juga. Pertama kita masuk ke bagian data surat masuk. Nah, di sini ada bagian CRUD yang sudah ditentukan, di mana kita sudah melihat surat masuk halamannya. Di CRUD-nya ini ada tambah surat masuk. Kita bisa menginput data surat masuk baru. Ini saya contohkan untuk nomor suratnya. Saya mengambil example dari S009 asal suratnya. Kita buat saja di sini di Palembang. Dengan perihalnya yang saya buat di sini ada magang mandiri. Tanggalnya saja itu tanggal hari ini aja, kita buat today. Lalu kita coba simpan. Nah, di sini kita masuk, kan sudah kita buat data barunya, kita coba edit ataupun kita update istilahnya ya. Kita lanjut. Nah, di sini sudah terupdate. Oke, sudah terupdate sini. Kita coba di dashboard apakah sudah terupdate. Nah, di sini nampak dengan jelas ada S008. Kita lanjut lagi, kita hapus. Kita delete bagian salah satu CRUD tadi itu adalah delete. Kita lanjut lagi ya. Untuk dashboard apakah sudah ke delete. Nah, dimana kita lihat di sini bagian surat masuk tadi yang sudah kita buat sudah ke delete. Kita masuk lagi ke tambah surat keluar. Seperti biasa, tadi bagian read-nya itu adalah tampilan halaman awalnya. Nah, di sini ini bagian tambah surat ataupun create. Untuk pekerjaan, saya mencontohkan ini untuk tanggal hari ini juga. Nah, kita lanjut lagi bagian edit. Nah, bagian edit ini adalah bagian update. Jika ada kesalahan data, kita bisa memperbaiki melalui fitur edit ini. Ini adalah salah satu bagian dari
CRUD yang soal ada itu, mari kita cek lagi bagian dashboardnya apakah ada, karena kita sudah menambahkan data baru. Nah, di sini nampak dengan jelas ada surat keluar terbarunya, yaitu ini, dan tanggal keluarnya juga. Kita coba hapus ataupun delete. Nah, untuk delete-nya berhasil. Jadi bagian CRUD ini saya sudah memenuhi seperti soal UTS yang ada. Nah, ini adalah tampilan dashboard saya. Mari kita cek lagi. Untuk bagian dashboardnya ini tampilannya masih seperti ini. Kita lanjut. Kita coba cek lagi ya. Ini read bagian surat masuk lengkap dengan CRUD-nya. Ini dashboardnya, kita coba logout. Ini udah sesuai. Kita coba logout, nanti akan kembali ke bagian awal. Dengan project ini, demikian penjelasan singkat mengenai UTS surat saya. Terima kasih perhatiannya. Jika ada kesalahan bicara, saya memohon maaf. Saya Aniani Fasibuan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.